Waalaikumsalam. Pagi. Bisa Apa, Dek? ambil waktunya sebentar Ibu bisa? Oh iya bisa. Silahkan duduk. Ada yang perlu dibantu? Iya Ibu, begini. Sesuai dengan program CGP saya tentang demonstrasi konseptual untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya ingin meminta waktunya hari ini untuk mewawancarai Ibu tentang terkait pengambilan keputusan dilema etika. Adapun yang akan saya tanyakan ke Ibu ini sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita ini. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan secara bijaksana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Baik. Apa itu, Dek? Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu mengenai pengambilan keputusan. Selama ini Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu pertanyaannya. Iya. Pertama, kalau yang namanya keputusan itu, Dek, memang ketika ada masalah atau ada problema yang menyangkut karakter, etika, apakah itu moral ataukah apa saja, semuanya itu kita selesaikan bersama di dalam lingkungan sekolah. Nah, tapi sebelum kita mengambil keputusan itu kita harus ceritanya harus kita ketemu dulu semua guru lah. Nah, kita ketemu dulu dengan dewan guru, pertemuan dewan guru. Nah, disitulah kita setiap pertemuan kita itu selalu saya itu selalu memberikan arahan kepada guru-guru apa masalah yang ada di dalam kelas. Nah, setelah saya melihat dan mengumpulkan data-data dari guru-guru semua, ternyata masalah yang paling sering atau paling yang menimbulkan semua pihak guru-guru mengeluh bahwa ternyata selama ini masalah itu yang paling dominan, artinya paling muncul. Nah, karena kenapa saya bilang lebih banyak yang paling muncul itu masalah, karena semua guru-guru mengatakan bahwa semua di antara semua siswanya semuanya rata-rata masalahnya seperti itu. Ya, contoh ya, misalnya ada siswa bahkan ada yang tidak datang, artinya di semester ganjil dia datang, terus memasuki semester setelah mau memasuki semester 2 dia tidak muncul. Jadi sekiranya mungkin ada berapa 6 bulan atau 5 bulan. Itu yang paling nampak itu masalah. Siswanya tidak muncul. Setelah saya tanya lagi guru yang lain, ternyata juga ada siswanya seperti itu. Nah, disinilah muncul semua keterbukaan bahwa ternyata masalah yang selama ini itu yang paling dominan di sekolah ini. Ya. Kemudian, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya seperti ini Bu, ketika Ibu mengadakan musyawarah bersama teman-teman Ibu ingin mengambil suatu keputusan yang sama-sama benar dan sama-sama menguntungkan antara pihak siswa dengan pihak sekolah. Ya. Nah, dari yang saya katakan tadi, setelah kita pertemuan dengan guru-guru, kita sudah mengidentifikasi ternyata masalah ini yang paling rumit, yang paling menurut saya yang paling berat rasanya. Karena kenapa saya bilang paling rumit dan berat? Karena di sini setelah kita mengambil mewawancarai orang tua siswa, apa sebabnya anaknya seperti itu, tidak datang berapa bulan ke sekolah. Nah, terus saya bertanya, kita ketemu lagi dengan guru-guru bahwa bagaimana mengambil keputusan seperti ini. Karena di lain pihak orang tuanya kita maklumi keadaannya.
Misalnya orang tuanya dia ikut bersama orang tuanya, sementara orang tuanya kesan pergi mencari nafkah. Nah di rumah tidak ada yang temani, mau tak mau pasti diambil anaknya, pindah lagi. Tapi di pihak sekolah dia tidak ada kabar, tidak ada apa segala macam. Nah sementara kita di sekolah menanamkan kedisiplinan, iya, sudah menjadi peraturan bahwa ketika 1 hari saja, 3 hari saja siswa izin, kita itu sudah mencari kok belum ada, sudah 3 hari izin dia belum muncul, apalagi sudah berbulan-bulan. Nah, jadi kita ini mengambil keputusan bagaimana langkahnya awalnya supaya ini bisa, artinya kita memahami keadaan orang tua siswa dan kita juga sekolah tidak merasa dirugikan, bukan dirugikan bagaimana, karena kita menanamkan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, jadi salah satu langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu tadi ambil itu yaitu dengan mengadakan musyawarah. Iya. Kemudian ketika ada siswa yang seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa ketika siswa tersebut sudah lama tidak masuk ke sekolah, kita mencari tahu kemana siswa itu dan kenapa dia tidak masuk sekolah selama itu. Jadi yang pertama tadi Ibu katakan bahwa Ibu bermusyawarah dengan guru, kemudian mencari tahu kemana siswa tersebut. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? nah